Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Nah, terdapat 3 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian persamaan linear dua variabel atau PLDV. Yang kedua yaitu pengertian sistem persamaan linear dua variabel yaitu SPLDV, ataupun yang ketiga yaitu penyelesaian SPLDV. Baik, adapun yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian persamaan linear dua variabel atau PLDV. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum kita mengenal apa itu sistem persamaan linear dua variabel atau PLDV, teman-teman perlu ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan persamaan linear dua variabel. Nah, untuk itu di sini dicantumkan bahwa pengertian persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya sama dengan 1. Artinya, jika ada sebuah persamaan yang tentunya tidak mengandung dua variabel dan pangkat ataupun derajat tiap-tiap variabelnya tidak sama dengan 1, maka persamaan itu tidak bisa dikatakan sebagai persamaan linear dua variabel. Baik, adapun bentuk umum persamaan linear dua variabel yaitu AX ditambah BY sama dengan C, di mana A, B, dan C merupakan elemen bilangan real dan A, B tidak sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk umumnya di mana X dan Y disebut variabel dan kemudian A dan B disebut koefisien serta C disebut konstanta. Nah, adapun contohnya di sini ada 5 contoh yang kami berikan yang termasuk persamaan linear dua variabel. Pada contoh pertama yaitu dx tambah 5y sama dengan 14. Kenapa ini dikatakan sebagai persamaan linear dua variabel? Karena yang tentunya kita bisa ketahui bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel x dan y. Kemudian variabel-variabelnya yaitu x dan y itu berpangkat 1. Begitupun dengan contoh-contoh berikutnya yaitu 5A dikurang 3B sama dengan 12, 3. Contoh yang ketiga yaitu 6P dikurang 5Q sama dengan 13, 4S ditambah 2T sama dengan 8, 7R dikurang 3U sama dengan 5. Nah, semua ini termasuk persamaan linear dua variabel karena terdapat dua variabel dan kemudian variabel-variabelnya tersebut hanya memiliki pangkat 1 atau derajat 1. Nah, dari sini kita juga ketahui bahwa dari contoh-contoh kelima ini ternyata variabel tidak hanya berbentuk X dan Y, tetapi bisa berbentuk dari huruf yang lainnya. Seperti misalnya A dan B, P dan Q, S dan T, ataupun R dan U. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengertian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Nah, untuk memahami ini, jika kita sudah memahami apa itu PLDV, maka akan lebih mudah jika kita memahami SPLDV. Jadi, sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear
dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Nah, untuk lebih memahami SPLDV ini, langsung saja kita ke bentuk umum dari persamaannya. Bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C, PX ditambah QY sama dengan R, di mana X dan Y disebut variabel, kemudian A, B, P, dan Q disebut koefisien, serta C dan R disebut konstanta. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa terdapat dua persamaan linear dua variabel, di mana untuk yang pertama itu disebut dengan persamaan pertama, yang kedua disebut dengan persamaan yang kedua. Kemudian di sini juga dicantumkan contoh dari sistem persamaan linear dua variabel. Itu ada di sini diberikan dua contohnya. Yang pertama ada 3x ditambah 4y sama dengan 3, 6x dikurang 3y sama dengan 6. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kenapa dia termasuk sistem persamaan linear dua variabel, karena yang pertama ada dua persamaan. Kemudian dua persamaan ini tentunya memenuhi syarat-syarat dari atau definisi dari pengertian persamaan linear dua variabel, yaitu memiliki dua variabel dan pangkat dari variabel-variabelnya tersebut yaitu 1. Begitupun dengan contoh kedua, yaitu 3x ditambah 2t sama dengan 10, 7s dikurang 3t sama dengan 8. Memiliki dua variabel, memiliki dua persamaan, dan tentunya variabelnya berpangkat 1. Baik, selanjutnya yaitu penyelesaian SPLDV. Nah, dalam menyelesaikan soal-soal SPLDV, ternyata terdapat beberapa cara atau metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan tersebut. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama ada cara substitusi, di mana substitusi yaitu mengganti satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan cara eliminasi. Cara eliminasi ini yaitu cara menghilangkan salah satu variabel X ataupun variabel Y. Kemudian ada juga cara ketiga yaitu grafik. Nah, dengan menggambarkan persamaan linearnya pada koordinat kartesius, titik potong dari kedua persamaan linear tersebut merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut. Selanjutnya yaitu contoh. Nah, di sini contoh yang kami berikan, kami menggunakan metode substitusi. Adapun soalnya yaitu carilah penyelesaian sistem persamaan dari X ditambah 2Y sama dengan 8 untuk persamaan pertama dan 2X dikurang Y sama dengan 6 untuk persamaan kedua. Nah, pertama-tama kita mengambil persamaan pertama yang akan disubstitusikan, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Nah, di sini 16 dikurang 4Y sama dengan 8. 16 dikurang 4Y dikurang Y sama dengan 6. Kemudian 16 dikurang 5Y sama dengan 6, di mana minus 5Y sama dengan 6 dikurang 16 menghasilkan minus 5Y sama dengan negatif 10, di mana kita mendapatkan nilai Y-nya yaitu minus 10 dibagi minus 5 sama dengan 2. Nah, sebelumnya setelah kita mendapatkan nilai Y sama dengan 2, maka kita memasukkan nilai tersebut ke salah satu persamaannya. Nah, di sini kita masukkan ke persamaan 1, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 8. Y-nya kita ubah menjadi 2, yaitu X ditambah 2 dikali 2 sama dengan 8, menghasilkan X ditambah 4 sama dengan 8. Maka ini akan menghasilkan X sama dengan 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyelesaian dari sistem persamaan X ditambah 2Y sama dengan 8, 2X dikurang Y sama dengan 6 adalah X sama dengan 4 dan
Y sama dengan 2. Itulah tadi salah satu contoh yang kami berikan dengan metode substitusi. Adapun contoh-contoh yang lain menggunakan metode ataupun cara yang lain bisa kita bahas di video berikutnya. Ya, mungkin itulah pembahasan yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini tentang SPLDV. Semoga apapun yang kita bahas pada video kali ini dapat bermanfaat dan lebih memahamkan kita terhadap konsep dasar dari SPLDV itu sendiri. Untuk itu kami akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.